Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik, selamat bertemu di kelas 10 IPA. Saya Ibu Debbie Mewengkang, mengajar mata pelajaran kimia. Harapan Ibu, kalian dapat belajar dengan enjoy, walaupun belajar secara daring karena pandemi COVID-19. Diharapkan kita semua harus semangat. Sekarang kita akan belajar kimia, dimulai dari bab 1. Materinya pengenalan ilmu kimia. Ilmu kimia dan peranannya. Pengenalan kimia terdiri dari materi dan metode ilmiah. Ilmu kimia asal kata bahasa Arab kimia atau perubahan zat. Ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Manfaat belajar kimia memberikan pemahaman terhadap. Di sini ada contoh-contoh seperti pestisida, deterjen, dan besi berkarat. Pestisida merupakan produk yang menimbulkan masalah. Deterjen merupakan produk yang bermanfaat. Besi berkarat yang ada di alam sekitar dan proses yang terjadi. Peran ilmu kimia. Peranan ilmu kimia mencakup beberapa bidang di antaranya: kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi. Kimia kedokteran termasuk mendiagnosis penyakit. Kimia farmasi termasuk obat-obatan. Kimia pertanian termasuk pupuk. Kimia biologi termasuk virus. Kimia kriminologi termasuk tes urine. Kimia seni termasuk cat. Metode ilmiah. Ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Di sini ada skema metode ilmiah. Berdasarkan perkembangan dan penemuan baru, teori yang ada diuji kembali dengan langkah yang sama. Pengamatan, mengolah data dan pengamatan, menarik kesimpulan sementara, merancang eksperimen, menyusun teori. Sekarang kita lihat laboratorium kimia, menyangkut praktik alat laboratorium dan bahan kimia. Alat-alat laboratorium. Di sini ada beberapa contoh seperti labu ukur, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, gelas kimia, labu Erlenmeyer, silinder ukur, dan pipet gondok. Masing-masing memiliki kegunaan. Karakteristik bahan kimia. Jadi ada beberapa sifat bahan kimia dan ada contoh serta lambangnya. Sifat bahan kimia: mudah meledak, pengoksidasi, karsinogenik, mudah terbakar, beracun, korosif, dan menyebabkan iritasi. Masing-masing memiliki contoh dan lambangnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan materi?
Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Semua yang ada di sekitar kita yang bisa masuk ke dalam ruangan, seperti meja, kursi, buku, pensil, mistar, tas, dan lain-lain, termasuk materi. Sifat materi terdiri dari sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, sifat ekstensif. Sifat fisika, keadaan fisis materi, titik leleh, titik didih, massa jenis. Sifat kimia, perubahan materi menjadi materi lain, mudah berkarat, reaktivitas. Sifat intensif bergantung pada jumlah, massa, volume. Sifat ekstensif tidak bergantung pada jumlah, warna, massa jenis. Sekarang kita melihat bagan dari materi. Materi terdiri dari satunggal dan campuran. Satunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur terdiri dari logam, non-logam, dan metaloid. Campuran terdiri dari homogen, heterogen, koloid. Satunggal terdiri dari satu jenis materi. Di sini kita melihat unsur. Zat yang paling sederhana. Misalnya oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H. Senyawa, gabungan unsur yang saling berikatan kimia. Contoh, air, lambangnya H2O. Cuka, lambangnya CH3COOH. Partikel senyawa. Di sini ada seperti gambar air H2O. Karbon dioksida CO2. Garam dapur NaCl atau natrium klorida. Partikel unsur. Ada beberapa contoh. A. Helium, termasuk dalam gas mulia. B. Atom logam. C. Molekul oksigen dan unsur non-logam lainnya. Campuran terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Campuran termasuk larutan, suspensi, koloid. Larutan, campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Suspensi, campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Koloid, campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Nah, di sini akan dipelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Nah, ada beberapa contoh. Dilihat dari perubahan wujud. Nah, perubahan wujud itu termasuk gas, padat, dan cair. Di sini ada perubahan wujud seperti es krim dari cair menjadi padat dan bisa kembali dari padat menjadi cair. Contoh yang lain, papan apabila dibuat meja atau kursi tetap namanya papan, tapi bentuknya berubah. Jadi bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi, bisa dibuat lemari, dan lain-lain.
Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Di sini diberi contoh kembang api. Kembang api adalah proses kimia yang dibuat manusia untuk keindahan. Kemudian, contoh lagi yang lain, polusi kendaraan ditimbulkan oleh proses kimia yang terjadi pada bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan beberapa gas berbahaya. Reaksi kimia, ciri-cirinya perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, pembentukan gas. Demikian pembelajaran kimia hari ini. Semoga pembelajaran kimia boleh bermanfaat dan menyenangkan untuk dipelajari. Terima kasih.